saya mau bagi amalan Lailatul Qadar sebentar lagi. Pertanyaan saya, jamaah, kalau kita hidup sampai 1 Syawal, kira-kira kita berjumpa dengan Lailatul Qadar atau tidak? Semoga. Ayo jawaban lain. Pasti atau belum pasti? Coba yuk, jawabannya itu aja 2. Kalau kita hidup sampai tanggal 1 Syawal atas pertolongan Allah, kira-kira kita pasti ketemu malam Lailatul Qadar atau belum pasti? Jawabannya pasti atau belum pasti? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para kiai, alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, para haji, para hajah, dan seluruh muslimin muslimat yang hadir di Masjid Baitur Rahman Wanayasa, mudah-mudahan kita semua sama-sama mulia di mata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, alhamdulillahil malikul jabbar, alhamdulillahi Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Jamaah Masjid Baitur Rahman Wanayasa yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya jamaah? Alhamdulillah, lama gak berjumpa. Ada kiranya 2 tahun yang lalu terakhir saya ngisi di sini, pulang langsung lockdown. Alhamdulillah. Itu semua Allah yang mentakdirkan. Kalau Allah mentakdirkan, pasti Allah beri yang terbaik. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau sesuatu, cukup bagi Allah berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah. Semoga kita senantiasa istiqomah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada seorang sahabat Rasulullah ahli puasa. Nama beliau adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan sampai-sampai saking ahli puasanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah puji Abu Bakar As-Siddiq dengan pujian sebagai berikut. Besok di hari kiamat, syurga itu akan memanggil dari banyak pintu. Salah satunya adalah pintu Ar-Rayyan, pintu untuk orang yang ahli berpuasa.
Dan tahu apa yang Rasul puji kepada Sayyidina Abu Bakar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar sahabatku, beliau akan dipanggil lewat pintu Ar-Rayyan itu, dan pintu surga yang lainnya terus memanggil beliau untuk masuk ke dalamnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ada sahabat Nabi yang ahli puasa? Ada. Ada sahabat Nabi yang ahli berderma? Ada. Ada sahabat Nabi yang ahlul Quran? Ada. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan sahabat mulia lainnya. Kita ahli di bidang apa nih? Yuk sama-sama perlahan kita akan menjadi sama-sama ahli para pengejar Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah, saya mau tanya, 10 hari pertama Ramadan kemarin, setelah ini saya tanya, 10 hari pertama Ramadan kemarin, rasanya cepat atau lambat? Cepat. Gak kerasa, tahu-tahu lewat. Sekarang tahu-tahu sudah ada di pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Insya Allah ibunda, ayahanda, dan teman-teman adik-adikku yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah mengizinkan dan kita masih diberi kehidupan, besok kita akan jumpa dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada malam spesial di situ, namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bicara tentang Ramadan dan ironinya, nih ironinya jemaah. Kadang seringnya kita ketemu sama Ramadan, ironisnya adalah membuat kepekaan kita terhadap Ramadan itu bisa menghilang. Ada seorang ulama, beliau berkata, kathratul masas tumitul ihsas. Seringnya interaksi, seringnya berjumpa menyebabkan kepekaan itu hilang. Contoh, kalau ada manten baru sama manten lawas 20 tahun menikah. Ketika manten baru istrinya ketusuk jarum pentul, tangannya berdarah. Sayang, tanganku berdarah. Suami baru, manten anyar, istrinya tangannya berdarah. Apa yang dibilang? Sayang, tanganmu berdarah, aku teleponin ambulan ya. Ini manten anyar. Kalau manten lawas 20 tahun menikah, istrinya lagi merajang-rajang wortel, pengen buat sop untuk buka puasa. Begitu seret, nggak sengaja tangannya berdarah. Pak, tanganku berdarah. Apa kata manten lawas? Mulakno nek ngerajang pisau, ngerajang wortel nganggo. Kenapa beda? Kok beda? Jawabannya, keseringan berinteraksi kadangkala peka itu hilang. Takut-takut itu terjadi sama bulan Ramadan. Takut-takut itu terjadi dalam amal soleh Lailatul Qadar. Kita ini kan udah bukan setahun temu Lailatul Qadar atau ketemu sama Ramadan. Kita ini kan udah bukan lagi baru ketemu Ramadan, betul? Kalau jamaah balik usia 7 tahun katakanlah, atau jamaah balik usia 10 atau 12 tahun katakanlah. Sekarang usia jamaah misalnya 50 tahun, berarti baliknya 10 tahun. Jamaah jumpa dengan Ramadan 40 kali ketemu. Untuk adik-adik kita yang masih kecil, mereka excited, semangat Ramadan karena itu yang pertama kali bagi beliau. Makanya beliau semangat. Tapi untuk kita yang kadang udah ketemu Ramadan dari tahun 70-an sudah Ramadan, 80-an sudah ketemu Ramadan, 90-an sudah ketemu Ramadan, takutnya saat jumpa 2022 dengan bulan Ramadan rasanya biasa saja. Jangan sampai jemaah. Harusnya kita punya perasaan seperti manten anyar salawase. Rasanya tuh ketemu Ramadan seperti manten anyar salawase. Seperti kita baru memandang istri kita pertama kali, seperti kita baru berjumpa istri kita pertama kali, seperti seorang suami baru menggenggam tangan istrinya pertama kali. Harusnya seorang hamba jumpa Ramadan seperti dia baru pertama kali jumpa Ramadan. Semangatnya masih ada. Ini namanya
orang yang akan memperjuangkan Ramadannya menjadi penggugur semua dosa-dosanya. Rasulullah pernah bersabda, catat baik-baik hadis ini ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang nanti Lailatul Qadar punya bekal ini, dia akan diampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang di malam Lailatul Qadar ya, 10 hari terakhir bulan Ramadannya, mereka bangun walaupun cuma sebentar, karena imannya dan ihtisabnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosanya sebanyak apapun, Allah tetap ampuni dia. Dengan syarat kita bagi rumusnya dan kita pegang rahasianya jamaah. Apa rahasianya? Cara cepatnya, bangun ketika nanti di malam-malam Ramadan, lakukan amal saleh yang Anda bisa lakukan, walaupun cuma sholat 2 rakaat di malam harinya. Tahajud boleh Ustadz, habis taraweh boleh. Mana dalilnya? Al-Quran surah 17 Al-Isra ayat 79 sampai 81-nya. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam bangun tahajud kalian, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 23 rakaat boleh. Ayo jamaah, 11 rakaat sama 23, yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang 11 dengan format 2-2-2-2-3 sama yang 11 dengan 4-4-3, yang benar dua-duanya benar. Yang salah siapa? Nggak sholat pun nggak apa-apa. Lo kenapa nggak sholat tarawih nggak apa-apa? Karena sunnah. Jangan sampai berantem gara-gara cuma yang bener tuh 2-2-2-2-3, raiso yang bener tuh 4-4-3. Itu padahal dua-duanya ada di hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allah, ayo yang kemarin bilang gak bener nih sholat 2-2-2-2-3, salah. Coba buka Bukhari Muslim, ketemu hadis sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang 4 mana dalilnya? Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Aku melihat suamiku tercinta sholat malam, yusalli arba'an. Sholatnya Rasulullah arba'an. Arba'an berapa? 4. Kata Bunda Aisyah, la tas'al antulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya bagusnya sholat Nabi, panjangnya sholat Nabi. Karena kalau Nabi sholat 1 rakaat baca Al-Baqarah sampai selesai, Ali Imran sampai selesai, An-Nisa sampai selesai, 1 rakaat 5 juz 4 halaman. Sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup 4 rakaat. Dengarkan lagi hadis Bukhari, kata Bunda Aisyah, yusalli arba'an la tas'al antulihinna wa yusnihinna wa husnihinna. Yusalli thumma yusalli arba'an. Kemudian Nabi sholat 4 rakaat. Thumma yusalli salasan. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Jadi 4-4-3 hadis Bukhari Muslim. 2-2-2-2-3 hadis Bukhari dan Muslim. Lah yang 23 dari mana Ustadz? 23 Umar bin Khattab sholat mengimami kaum muslimin tarawih. Rasulullah mengimami 3 hari. Hari keempat Rasul pulang ke rumah sholat sendirian karena takutnya nanti dianggap wajib. Akhirnya di hari yang keempat Umar bin Khattab mengimami sholat. Dan Umar terbiasa sholatnya 20 plus 3.
Lalu Nabi SAW membolehkannya. Itu masuk daripada salah satu dari 4 bagian sunnah. Yang pertama sunnah qauliyah, sunnah perkataan. Yang kedua sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Yang ketiga sunnah himmah, sunnah cita-cita. Yang keempat sunnah takririyah, sunnah ketetapannya Rasulullah SAW. Jadi jangan ribut ya jamaah. Ada orang meributkan 4-4-3, 2-2-2-2-3. Padahal begitu ditanya, jenengan sholat tarawih enggak? Enggak. Nah terus kadang begitu tuh jamaah. Kita ini bagaimanapun kesamaannya insya Allah masih lebih banyak. Kalau sholat masih sama-sama madhab kiblat ya? Sholat masih sama-sama madhab kiblat ya? Masih menghadap kepada kiblat masih. Tuhannya masih sama-sama Allah, betul? Nabinya masih sama-sama Rasulullah Muhammad, betul? Lantas kenapa kadangkala untuk masalah yang sunnah Anda mempeributkan, sedangkan kesamaan kita masih jauh lebih banyak? Maka sejatinya hari ini clear. Nanti imam mau 2 salam itu bagus, Bukhari Muslim. Nanti ada yang 4 salam 3, itu hadis Bukhari Muslim dari istri Nabi Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman, ayahanda, ibunda, jamaah yang dirahmati Allah, saya mau bagi amalan Lailatul Qadar sebentar lagi. Pertanyaan saya, jamaah, kalau kita hidup sampai 1 Syawal, kira-kira kita berjumpa dengan Lailatul Qadar atau tidak? Semoga. Ayo jawaban lain. Pasti atau belum pasti? Coba yuk, jawabannya itu aja 2. Kalau kita hidup sampai tanggal 1 Syawal atas pertolongan Allah, kira-kira kita pasti ketemu malam Lailatul Qadar atau belum pasti? Jawabannya pasti atau belum pasti? Pasti. Siapa yang selama ini bilang, Ustadz, saya mah nggak ketemu Lailatul Qadar, sebenarnya orang yang mengatakan saya nggak ketemu Lailatul Qadar, kalau dia hidup perkataan yang keliru. Loh, berarti Ustadz memastikan malam Qadar, bukan memastikan tanggalnya itu ya jemaah, bukan tanggalnya. Tapi selama manusia hidup sampai 1 Syawal, dia pasti jumpa malam Qadar. Tapi yang jadi pertanyaannya, di malam Qadar itu kita lagi ngapain? Di malam itu kalau kita hidup, kita ketemu. Kalau kita masih hidup sama malam Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, kita ketemu sama malam yang kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi pertanyaannya, di malam itu kita lagi apa? Kita lagi ngapain? Kalau lagi tidur, cuma dapat tidur doang. Tapi kalau di malam itu pas bertepatan Lailatul Qadar, kita lagi baca Al-Quran, seperti baca Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih 3 bulan. Ibu, bapak, mohon izin, boleh angkat tangan yang umurnya 100 tahun? Boleh angkat tangan? Ibu, bapak, ada yang umurnya 100 tahun? Ada hadiah dari saya, serius. Ada yang 100 tahun? Gak ada? Oh, 90 ada, alhamdulillah ya Anda, sehat, lancar, berkah. 100 tahun sudah gak ada. Artinya jamaah, ketahuilah, kalau kita dalam malam itu dapat Lailatul Qadar, maka kita berpotensi dapat amalan yang kualitasnya seperti ibadah kita 83 tahun lamanya. Apakah 83 tahun Ustadz? Benar, jawabannya itu kalau 1000 bulan. Allah berfirman 1000 bulan atau lebih baik daripada 1000 bulan? Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lebih baik, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu artinya kalau lebih baik daripada 1000 bulan, berarti berpotensi kita dapat amalan bukan cuma 1000 bulan, tapi bisa jadi 10.000 bulan, 830 tahun.
atau 100.000 bulan 8.300 tahun, atau 1 juta bulan 84.000 tahun, atau 1 miliar bulan, terserah Allah. Allah mau kasih berapa. Tapi saya bagi tipsnya kepada jamaah, jangan tip ini dilewatkan sedikit pun, kecuali pegang baik-baik ketika besok memasuki Lailatul Qadar. Jamaah, kalau ada 10 kolam, 1, 2, 3 sampai 10 kolam ikan. Dari 10 kolam ini hanya ada 1 kolam saja yang terdapat ikan di dalamnya. Pertanyaan saya, gimana cara kita mendapatkan 1 ikan itu sedangkan kita nggak tahu ada di 10 kolam yang mana? Jawabannya gimana? Ayo adik ganteng soleh, cara dapetin 1 ikan di antara 10 kolam, tapi yang ada ikannya cuma 1 kolam. Cara dapetinnya gimana ayahanda? Pancing semua kolamnya, serok semua kolamnya. 10-10-nya Ustadz? Ya, 10-10-nya diserok. 10-10 dipancing Ustadz? Ya, 10-10-nya dipancing. Artinya malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, taharrau Lailatul Qadri asyrul awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Lah kalau awalnya udah beda kayak kemarin, berarti besok ini jamaah, hikmah kemarin berbeda. Muhammadiyah awalan tanggal 2 April, pemerintah akhiran tanggal 3 April. Hikmahnya, nah ini nih, selalu kalau ada perbedaan jangan digosok terus. Makin digosok makin panas. Jangan lihat gosokan yang makin panas. Kalau ada perbedaan, lihat hikmahnya. Saya melihat hikmah perbedaan awal penetapan 1 Ramadan, Muhammadiyah 2 April hari Sabtu, pemerintah hari Ahad 3 April. Hikmahnya besok 10 terakhir Ramadan tidak ada malam genap. Bener ya Pak? Nggak ada malam genap, semuanya ganjil. Bagi kita ganjil, bagi beliau genap. Saat bagi beliau ganjil, bagi kita genap. Berarti kan ganjil terus. Malam 21 bagi kita, malam 20 bagi beliau. Besok malam 21 bagi beliau, dua-duanya kita, ya hitungannya ganjil. Ini hikmahnya. Jadi besok tuh semua ganjil. Maka ayahanda ibunda, pas besok kejar 10 terakhir. Saran saya ini rumusnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang tidak mungkin tidak dapat. Dari hari ke-21 sampai Lebaran, bersedekahlah semampunya. Di setiap apa Ustadz? Paginya atau malamnya? Yuk lihat, Allah berfirman, ayat terakhir yang saya baca tadi, Quran surah Al-Qadr ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan bagi kalian, keselamatan bagi kalian pada malam Qadar itu, hiya hatta, dia adalah malam sampai matla'il fajr, azan subuh. Jadi kalau ayahanda ibunda bertanya, Ustadz, malam Lailatul Qadar itu batasnya dari kapan sampai kapan? Jawaban Al-Quran surah Al-Qadar, sejak azan maghrib sampai azan subuh. Berarti kita kalau mau sedekah dari ba'da maghrib, ya boleh juga ketika paginya sedekah, ba'da maghribnya sedekah lagi. Tapi yang malam Qadar itu kapan Ustadz? Siangnya atau malamnya? Malamnya, sejak putaran ba'da maghrib sampai azan subuh. Disitulah pahala yang Allah letakkan lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti agenda buka bersama gimana Ustadz? Silahkan kalau masih ada agenda buka bersama, tapi jangan sampai lupa. Gara-gara buka bersama nggak sholat maghrib, gara-gara buka bersama nggak sholat isya, gara-gara buka bersama nggak sholat tarawih, gara-gara buka bersama nggak sholat tahajud sendiri di rumah, gara-gara buka bersama isinya cuman gibah. Sayang jamaah.
Kalau bisa buka bersama, adakan yang seperti ini, kajian, majelis ilmu, ada hadis Rasulullah, ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalamnya, lalu kemudian kita ngaji sebentar, nanti ditutup dengan doa. Kata Rasulullah SAW, tidak ditolak doanya as-saim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka, doanya tidak ditolak. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah di sini kira-kira ada yang mau mudik atau enggak jamaah? Ada yang mudik atau enggak? Atau akamsi di sini semua? Asli kampung sini? Kayaknya asli kampung sini semua ya jamaah. Saya, Masya Allah, tabarakallah, waktu saya tinggal di Kubah Mas Depok, ada Pak Haji, setiap kali 10 terakhir Ramadan, beliau itu memesan tiket pesawat jamaah. Saya nanya, Pak Haji rumahnya Surabaya, beliau tinggalnya di Depok Kubah Mas. Saya tanya, Pak Haji, ini 10 hari terakhir Ramadan, biasanya Pak Haji pulang sering bawa mobil sendiri, kenapa kali ini Pak Haji pulang beli tiket pesawat? Apa jawaban Pak Haji? Mas Irfan, saya beli tiket pesawat supaya perjalanan saya itu terasa singkat, dan nanti saya bisa sholat di rumah atau ikut sholat tarawih berjamaah sama imam. Allahu Akbar walillahil hamd. Beli tiket pesawat agak mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting tidak tertinggal daripada sholat tahajud sendiri ataupun ikut bersama imam. Hadirin, ibu, terutama ibu-ibu, saya sarankan nih ibu-ibu yang biasanya sering prepegan di pasar, saya sarankan sekarang juga kalau ibu mau beli pakaian untuk besok lebaran, belinya sekarang, sebelum 10 hari terakhir. Jangan besok, Bu, kok nggak kelihatan di masjid? Iya, mau berpergan. Iya, tadi habis desek-desekan di pasar. Ibu-ibu kalau mau beli kue nastar, saran saya beli sekarang, jangan nanti-nanti. Takut-takut ibu nanti di pasar bawa uangnya nggak dapat barangnya. Ada banyak ibu-ibu dikasih uang suaminya, mah nih uang ya 500.000, tolong kalau bisa beli pakaian buat mama, buat papa, buat anak-anak kita 7 orang. Nanti jangan, cukup nggak ibu 500.000? Wah, ibu-ibu solehah mah bilang jangankan 500.000 buat 7 orang Ustadz, buat 1.000 orang pun bisa. Loh, beli apa ibu? Beli kalender sampai setahun ke depan Ustadz. Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bisa dari sekarang. Kalau ibu nggak mau capek belanja online, jangan sampai nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan kita sibuk sama urusan dunia kita. Kenapa nggak terawih? Boyokku pegel. Habis ngapain? Buat kue nastar. Untuk bapak-bapaknya yang biasanya mau kedatangan cucu, mohon izin ya Pak, kalau mau ngecat rumah sekarang juga. Ironis, sekarang nggak ngecat rumah, nanti ngecat rumahnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ngecat sendiri, nuang sendiri, angkat sendiri. Begitu azan Isya nggak datang ke masjid, ditanya, Pak tadi nggak terawih kenapa? Aduh capek habis ngecat rumah, cucu mau datang. Saran saya ngecat rumah sekarang. Kalaupun enggak, titipkan sama orang untuk ngecatin, bayar nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting 10 hari terakhir Ramadan kita bisa maksimal amal solih. Bapak ibu di sebuah pacuan kuda itu berjejer 14 ekor kuda ikut balap kuda. Ini kuda terbaik, 14 ekor kuda terbaik. Ada 10 putaran dalam pertarungan perlombaan kuda. 10 putaran, satu putarannya itu sekitar 1 kilo. Putaran pertama kuda ini saling bersaing. Jelang putaran ke-10, putaran terakhir, setiap kuda yang melihat tanda putih di depannya larinya semakin kencang. Dia berbeda larinya dari 9 putaran pertama, beda. Begitu 10 putaran terakhir itu garis finish, seekor kuda yang dipecut larinya bisa 2 kali lipat
powernya daripada larinya pada putaran-putaran sebelumnya. Kok bisa? Ternyata di kuda itu ada metode komunikasi antara hewan kudanya dengan si penunggangnya. Penunggangnya ini akan ngasih kode kepada kudanya bahwa ini putaran terakhir, sehingga putaran terakhir kuda itu larinya 2 kali lipat lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Ibu bapak, kalau kuda saja hewan tidak punya, mohon maaf, akal, begitu jelang garis finish larinya lebih kencang, maka manusia yang berakal jelang garis finish Ramadan amal solehnya harus lebih banyak, amal solehnya harus lebih kuat, amal solehnya harus lebih disemangati lagi. Jangan hangat-hangat kotoran ayam. Pertama Ramadan, saya tanya kepada ayahanda ibunda, Masjid Baitur Rahman Wanayasa Banjarnegara 1 Ramadan kemarin penuh atau bludak? Penuh atau bludak? Bludak, bukan penuh. Dan itu rata-rata semua musola, semua masjid rata-rata bludak. Sholatnya bukan cuma di masjid, yang masjid ini penuh, di luar sampai keluar, bahkan ada di sebagian masjid sholatnya sampai di jalan-jalan jemaah. 1 Ramadan, coba lihat 11 Ramadan makin maju, coba lihat 21 Ramadan makin maju. Apanya yang maju? Softnya. Nanti tanggal 29 cuma berdua, muazin sama imam. Wes, yang lain kemana? Fitting baju lebaran, beli gorden baru, beli gincu baru, beli bedak baru, wah macam-macam ayahanda ibunda. Maka itu ironinya, kalau sampai-sampai besok kita tidak dapat malam qadar. Apa ancamannya Rasulullah? Apakah Rasulullah mengancam sesuatu? Bukannya saya kenal Rasulullah itu baik-baik orangnya, kalau bicara santun dalam bertutur kata. Rasulullah santun dalam bertutur kata, tapi khusus Ramadan Rasul memberi ancaman. Berarti Rasulullah pernah ngancam. Buka hadis riwayat Abu Daud dan riwayat yang lainnya. Ancaman Rasulullah nyata buat orang yang ketemu dengan bulan Ramadan. Ragima anfu rajulin, tersungkur hidungnya seseorang. Man dakhala alaihi Ramadan, siapa yang dia jumpa dengan Ramadan. Summan salakha, kemudian mereka melewati hari di bulan Ramadan. Falam yukfarlah, tapi enggak dapat ampunan Allah. Dia cuma melewati Ramadan supaya dapat pujian manusia, supaya manusia standing applause sama dia, supaya dirinya semakin ini semakin itu. Tujuannya duniawi semata, dan Allah sampaikan dia sama tujuan duniawinya. Tapi ampunan Allah tidak dia dapatkan, kata Rasulullah. Ragima anfu rajulin, tersungkur hidungnya seseorang, binasa dia karena tidak dapat ampunannya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pernah digambarkan kana ajwadan nas, adalah Rasulullah orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika Rasulullah memasuki daripada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu termasuk bulan yang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalamnya, maka Rasulullah jor-joran mengeluarkan harta. Ada orang datang, Rasul keluarkan harta beliau. Ada orang meminta, Rasul berikan semampu yang beliau bisa berikan. Ini Rasulullah di bulan Ramadan. Sampai-sampai para sahabat berkata, aku melihat Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu baiknya seperti hembusan angin. Apa maksudnya hembusan angin? Semuanya kena. Semua penduduk Madinah terkena kebaikannya Rasulullah, merasakan uangnya Rasulullah, merasakan makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu faktornya buka puasakan orang lain. Saya pernah cerita di sini atau di mana, kalau ini cerita pernah didengar, anggap saja murojaah. Kalau belum pernah dengar, silahkan nanti jamaah dipegang cerita ini untuk diamalkan. Waktu itu mohon izin jemaah, ada dalam kitab Ashabur Rasul
di jilid yang pertama, di bab yang kedua, kisahnya Umar bin Khattab. Waktu Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar mengganti daripada Rasulullah sebagai khalifah. Waktu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang wafat digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu Umar memimpin jadi khalifah tertinggi, Umar bin Khattab pernah mengundang di bulan Ramadan orang-orang untuk datang ke rumahnya buka puasa. Kata Umar bin Khattab, "Ya ma'syaral Madinah, wahai semua penduduk Madinah, saya undang kalian buka puasa bersama di rumah saya." Kata Umar bin Khattab. Rakyat diundang presidennya, datang atau enggak? Datang. Rakyat Madinah datang semua ke rumahnya Umar bin Khattab. Ketika rumahnya Umar bin Khattab penuh sesak dengan rakyat Madinah, Umar bagikan beserta beberapa anak-anaknya, bagikan satu gelas air, dibagikan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Nih satu gelas air, pegang ya. Sampai ribuan orang di Madinah sudah dapat satu gelas air. Lantas Umar bin Khattab mengatakan, siapa di antara kalian yang belum dapat satu gelas air? Jawab Madinah, sudah semua wahai Amirul Mukminin. Oke, baik, kalau gitu kita tunggu azan sesaat lagi ya. Baik. Akhirnya berkumandanglah azan dari seorang muazin di Madinah, di Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan kumandang, Umar kemudian berkata, wahai kaum muslimin Madinah, minum dengan air yang sudah aku berikan. Minum satu Madinah jamaah dari air yang diberi oleh Umar bin Khattab. Setelah minum baca doa, bismillah, minum, alhamdulillah, baca doa, zahabat zama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Saling bisik-bisik satu sama lain. Kita kan lagi buka di rumahnya Umar. Umar itu kan khalifah, pastilah gak cuma air putih bukanya, pasti nanti keluar nih unta gorengnya, pasti nanti keluar nih sate untanya, pasti nanti keluar nih unta barbekyuannya, ini pasti keluar nih, ini disebut keinginannya. Tapi ingat jamaah, ingat, waktu Umar memimpin rakyatnya secerdas Ali, rakyatnya sehebat dan sebijaksana Utsman bin Affan, dan rakyatnya seluar biasa sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Setelah minumannya habis, beberapa detik kemudian Umar berdiri. Lalu Umar berkata, wahai seluruh muslimin Madinah, pulang kalian ke rumah kalian masing-masing, karena buka puasa bersama Umar sudah selesai. Buka puasa di rumah presiden cuma minum air putih. Apakah rakyatnya ngeluh? Enggak. Apakah rakyat yang gelembengin Umar di belakang? Tidak. Apa kata rakyat-rakyat yang cuma dibuka puasakan air putih? Dalam kitab Ashabur Rasul, rakyatnya waktu itu secerdas Ali, sehebat daripada Utsman. Mereka mengatakan, cerdas Umar bin Khattab. Umar punya jabatan, Umar direktur, Umar pemimpin, Umar presiden, Umar khalifah, Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Umar tunggangi jabatannya untuk dapat pahala satu kota Madinah. Allahu Akbar. Jadi di hari itu di bulan Ramadan, Umar panen pahala satu kota Madinah. Allahu Akbar. Bapak, Ibu, pertanyaan saya, gimana caranya kita mendapatkan pahala satu Masjid Baitur Rahman Wanayasa? Jawabannya salah satunya adalah buka puasakan jamaah di Wanayasa. Ustadz, tapi kan ini yang hadir sekitar sekian orang Ustadz. Kalau misalkan 100 orang aja sudah ketahuan, koceknya pasti mahal. Itu kalau kita berpikir beliin bakso atau beliin ayam goreng, ayam bakar, nila atau yang lainnya. Tapi coba berpikir seperti Umar bin Khattab, belikan air dus mineral. Berapa harga satu kardusnya? Sekitar 15.000 sampai 20.000. Ketika ibunda ayahanda beli satu kardus mineral, diminum sama yang berpuasa, itu satu kardus isi 48, ayahanda ibunda dengan uang 15.000 dapat pahala 48 orang yang berpuasa. Allahu Akbar, walillahilham. Maka bismillah, di stok jamaah. Nanti biiznillah kalau belum ada, biar saya yang ngetok juga nggak apa-apa jamaah. Siap
untuk sekedar air, insya Allah itu peluang pahala yang bisa kita ambil, itu peluang jariah yang bisa kita ambil. Setiap kali ada orang berbuka dengan minuman, kita panen pahalanya. Dan Rasul bersabda, kata Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang buka puasakan orang lain, maka dia panen pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau ibu fulana dapat 100, ibu fulan membuka puasa, kan ibu fulana tetap dapat 100, ibu fulana dapat 100 lagi dari puasanya ibu fulana tanpa dibagi dua. Jadi bukan 50-50, tapi dibagi 100 dapat lagi 100. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekira dalam waktu 12 menit lagi atau mungkin 13 menit, karena di sini azannya jam 17.40 berapa Pak? 43, berarti sekitar 13 menit lagi kita akan sampai pada azan maghrib. Saya mau mengamalkan apa yang Rasulullah pernah amalkan juga. Dalam hadis Rasul bersabda, ada doa yang tidak akan pernah ditolak. Doanya siapa itu? Doanya as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka di hadapan saya ada ahli puasa semua, dan insya Allah doanya makbul semua biiznillah. Maka kita bersama-sama akan berdoa dan akan panjatkan doa sesuai dengan yang kita hajatkan masing-masing, yang insya Allah saya pimpin doa ini, dan mudah-mudahan doa ini menjadi doa yang diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari jamaah yang dirahmati Allah, 3 cakupannya. 1, Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka jangan sampai dilewatkan. 2, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana kita harus memaksimalkan seperti seekor kuda, makin dekat dengan garis finish larinya makin kencang. Manusia harusnya seperti itu, bahkan lebih baik, karena manusia Allah titipkan akal. Ketika melihat Ramadan semakin dekat dengan garis finishnya, dia semakin bersemangat bersedekah, semakin semangat untuk membuka puasakan orang lain, semakin semangat dalam tiap amal salih, termasuk membaca Al-Quranul Karim. Terus kemudian yang ketiga, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah lupa bahwa Lailatul Qadar itu bisa diraih oleh kita asal kita beramal soleh di malam itu, karena setiap kita pasti berjumpa dengan malam Lailatul Qadar kalau masih hidup, insyaallah biiznillah. Baik jamaah, 10 menit terakhir kita gunakan untuk berdoa. Semoga Allah mengabulkan semua permintaan dan permohonan kita. Nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي هب لي من الصالحين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ini hambamu yang lemah datang kepadamu, duhai zat yang maha kuat,
Kuatkan iman kami ya Allah, karena dengan iman kami bertahan. Ya Allah, ini hamba-Mu yang kurang ya Allah, datang kepada Engkau duhai Zat yang maha cukup. Cukupilah kami denganmu ya Allah, cukupilah kami dengan apa yang Kau anugerahi. Ya Allah, ini hamba-Mu yang hina, datang kepada Engkau duhai Zat yang maha mulia. Muliakanlah kami karena iman, muliakanlah kami karena Al-Quran. Ya Allah, bila mana orang tua kami masih hidup, izinkan kami bisa membersamai beliau ya Allah di sisa akhir hidup beliau. Izinkan kami bisa berbakti kepada beliau. Izinkan kami terus bisa memberi yang terbaik untuk beliau. Ya Allah, jagalah orang tua kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Ya Allah, bila ada di antara kami orang tua kami sudah pulang ke haribaanmu ya Allah, Engkau lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan Riyadh min riyadil jannah ya Rahman. Jadikan beliau bertempat di tempat yang mulia di sisimu ya Arhamur Rahimin. Duhai Allah, jika ada di antara kami atau anak-anak kami sudah waktunya menikah tapi belum juga bertemu jodohnya, karuniai ya Allah beliau jodoh yang mudah, yang salih dan salihah. Jika ada di antara kami pernah menikah kemudian berpisah, beri ganti ya Allah pasangan yang jauh lebih baik. Bila ada di antara kami sedang sakit ya Allah, berikan kesembuhan terbaik-Mu ya Rahman. Ya Allah, jika ada di antara kami sudah menikah lama tapi belum juga dikaruniai seorang putra, karuniai putra yang salih salihah. Ya Allah, bila ada di antara putri-putri kami atau istri kami yang sedang hamil mengandung, mudahkan persalinannya dan mudahkan pula pasca persalinannya. Ya Allah, karuniai kami pemimpin yang adil, pemimpin yang taat, pemimpin yang patuh serta tunduk pada semua syariat-syariat-Mu ya Allah. Jaga kami dari pemimpin su, jaga kami dari pemimpin yang hanya memikirkan perutnya sendiri. Jauhi kami dari perpecahan ya Allah. Satukan kami daripada persatuan ya Allah. Satukan kami, satukan hati-hati kami di atas iman, satukan hati-hati kami di atas Islam. Mudah bagi Engkau ya Allah mempererat tali persaudaraan ini ya Allah, dari manapun latar belakang kami. Duhai Allah, Zat yang maha mulia lagi maha bijaksana, kami ya Allah sangat jauh dari kata salih dan salihah, tapi pantaskan kami jadi hamba-Mu yang salih salihah. Kami masih jauh dari kata orang tua yang memberi teladan baik bagi putra-putri kami, tapi pantaskanlah kami selalu bisa menggandeng putra-putri kami beramal salih. Kami jauh ya Allah dari kata sempurna bacaan Al-Qur'annya, tapi izinkan ya Allah sebelum kami wafat kami bisa membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah surat cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkan kelalaian kami, maafkan tangan ini yang masih lalai dalam mengetik sesuatu yang kadangkala maksiat. Maafkan mata ini yang masih lalai, kadangkala mata ini memandang kepada hal yang tidak Engkau sukai. Maafkan tangan kami yang masih hina ini ya Allah, yang kadang suka menzalimi saudara kami yang lain. Maafkan kaki kami yang sering melangkah ke tempat yang tidak Engkau sukai dan bahkan Engkau murkai ya Allah. Jadikan tangan kami beramal salih, jadikan lisan beramal salih, jadikan wajah kami beramal salih dengan senyuman sumringahnya. Jadikan telinga ini mendengar yang baik-baik yang Kau cintai. Jadikan mata kami memandang kepada Zat yang Kau ridhai. Duhai Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana, di waktu ini kami bersimpuh ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah sedekah kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah waktu demi waktu yang kami lalui bersama Al-Quran yang kami baca. Jadikan semua pemberat timbangan amal kebaikan pada hari kiamat kelak. Karuniai pada kami ya Rabb, amanahi untuk kami ya Allah keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri yang salih salihah, iman untuk kami yang istiqamah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Ayahanda, ibunda, mohon doa restunya. Kami di Wonosobo, di belakang Taman Makam Pahlawan Wonosobo, sedang membangun masjid penghafal Al-Quran. Namanya Masjid Muhammad Al-Fatih. Mohon doanya, insya Allah setelah lebaran akan dakcor lantai 1, karena nanti masjidnya 3 lantai. Buat ayahanda ibunda yang berkenan juga mau infak untuk bangun masjid di Wonosobo, bisa langsung datang ke sana, serahkan semennya, bahan bangunannya ke lokasi itu boleh. Atau kalau ada ibunda ayahanda mau bangun masjid, kata Rasulullah, siapa yang bangun masjid, dia seperti bangun istana di surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti silahkan ayahanda ibunda bisa menemui mas yang ada di belakang sana, untuk nanti bisa menitipkan kepada mas-mas yang baju merah seperti saya ini yang ada di belakang sana, nanti bisa titipkan kepada beliau. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oh ya, jangan lupa mbak-mbak yang ada di belakang, jamaah di sana, saya bawa oleh-oleh tadi. Ada pin HAS, Irfan Rizky HAS, ada juga gantungan kunci HAS dan Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Silakan jamaah ambil gratis, 1 orang 1. Mudah-mudahan masih cukup ya. Tadi bawa sekitar 600 sampai 1000-an. Jadi nanti di sana silakan diambil satu-satu gantungan kuncinya. Nanti silakan ditempel gantungan kuncinya untuk teman motornya atau mobilnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.